Halo, selamat siang teman-teman. Balik lagi di vlog saya ya. Di video kali ini saya mau mau share ke teman-teman kelebihan dan kekurangan Sirion 2022 ini menurut saya ya pribadi ya. Jadi saya sebutin aja ya. Jadi ini kelebihannya dulu. Kelebihan Sirion 2022 itu pertama, ini pendapat pribadi ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang merasa mungkin ada tambahan lagi ya, ntar bisa komentar di bawah ya, bisa tambahin. Pertama, kelebihan Sirion itu pertama AC-nya lengkap ya, arah semburannya ya. Jadi AC arah semburannya itu lengkap, bisa ke kaki, bisa ke kaca, bisa ke depan ini. Jadi tiga itu. Kedua, lampunya itu udah auto ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu putar-putar switchnya lagi, dia auto. Kalau gelap dinyala sendiri. Dia bagusnya kalau misalnya kita lagi masuk terowongan di jalan tol, itu kan kadang terowongan tuh berdadakan, jadi dia langsung nyala lampu headlampnya. Itu bagus menurut saya, jadi nggak gelap gitu. Lampu auto headlamp nomor 2. Nomor 3, kalau menurut pendapat saya, kelebihannya itu kalau kecepatan tinggi, dia setirnya sedikit lebih berat gitu loh. Ininya pengendaranya lebih berat, muternya itu jadi lebih stabil kalau menurut saya ya. Ini pendapat saya sendiri ya teman-teman ya. Yang keempat, kelebihannya itu pengaturan senderan baris kedua itu fleksibel. Jadi senderan baris kedua itu bisa dua step, sama yang agak tegap sama yang agak lebih rebah gitu. Jadi itu pendapat saya pribadi, itu kelebihannya teman-teman. Kelima, remote di remote apa namanya, Daihatsu Sirion ini, dia ada buka pintu bagasi teman-teman. Jadi rata-rata kalau mobil yang biasa, setahu saya sih, yang rata-rata yang biasa sih dia nggak ada yang buka bagasi aja ya. Itu nggak ada, meskipun memang mesti tetap manual, tapi dia ada gitu. Dan dia enaknya, dia kelebihannya kalau kita waktu kita kunci pintunya, terus kita mau buka bagasi aja, masukin barang, itu langsung pegang ini, kantongin remote-nya, kita pencet aja tombol di mana, di bagasi, untuk buka bagasi. Yang lain pintunya ini masih ketutup, kekunci. Pintu depan, belakang ini, kanan kiri masih kekunci, cuman kebuka bagasi aja. Jadi itu lebih safe ya, maksudnya kita kan nggak perlu takut kalau misalnya tiba-tiba ada yang masuk ke dalam kalau misalnya kita lagi buka bagasi gitu teman-teman. Jadi pas lagi buka semua kekunci dan kita udah selesai tutup pintu bagasi, dia otomatis kekunci meskipun kita nggak pencet lagi gitu teman-teman. Itu bagus menurut saya. Keenam, kelebihannya itu kecepatan wipernya itu, meskipun tidak ada intermittent yang lebih spesifik pengaturannya, dia ngikutin kecepatan mobil kita. Jadi kalau mobil kita tambah lebih cepat, dia lebih cepat juga wipernya. Itu menurut saya bagus sih, jadi ngeling gitu. Jadi kita nggak perlu pusing masalah mau berapa cepat gitu, nggak perlu gitu loh teman-teman. Itu kelebihan Sirion 2022 untuk fitur-fiturnya ya teman-teman ya. Dan kalau yang lain menurut saya, kelebihannya sih sebenarnya kayak transmisinya di CVT. Ini transmisi di CVT ini menurut saya bagus ya untuk efisiensi, sama tarikannya. Kalau kita tarik tuh masih enak gitu loh, nggak terlalu gimana, tapi maksudnya tarikannya masih lebih enak, lebih responsif dibandingin Matic biasa. Kalau Matic biasa bisa lebih responsif, tapi dengan catatan giginya harus banyak, harus 6 speed gitu. Mungkin bisa lebih enak. Kalau 4 speed mungkin nggak terlalu gimana sih gitu sih. Itu menurut saya kelebihan Sirion 22 ini 2022. Terus kita ngomong sekarang kekurangannya teman-teman ya. Kekurangan Sirion 2022, pendapat saya kekurangan Sirion 2022 ini tombol idle start stop ini, setiap matiin mesin
dia reset sendiri. Reset sendiri itu dalam artian pas kita nyalain mesin dia selalu on idle start stopnya. Jadi kita harus selalu pencet lagi buat matiin. Itu agak sedikit repot aja sih. Karena apa saya bilang sedikit repot, karena saya pribadi jarang aktifin fitur ini. Saya nggak mau, karena pertama kalau kita macet-macetan, meskipun mungkin bisa lebih hemat bensin, tapi AC-nya kurang dingin pertama itu. Terus kedua, setahu saya kalau misalnya yang ada fitur idle start stop ini, itu kalau selalu diaktifin, kemungkinan akinya akan lebih nggak tahan lama gitu loh. Dia akan mungkin lebih cepat drop gitu loh. Nggak tahu berapa lamanya kuatnya, saya kurang tahu. Tapi ntar saya coba cek ya. Ya kalau aki biasa kan 3 tahun, 4 tahun baru mati gitu loh, baru perlu ganti. Tapi kalau ini kayaknya kemungkinan akan bisa lebih cepat, bisa setahun atau 2 tahun, saya kurang tahu. Mungkin teman-teman kalau ada yang pernah pakai fitur idle start stop ini di mobil apapun, coba bisa komentar di bawah ya. Menurut teman-teman pendapatnya gimana? Bener nggak bisa membuat aki itu cepat rusak gitu loh, cepat habis gitu loh. Itu kekurangannya menurut saya. Kedua, dia tidak ada konsol box tengah ini. Jadi ini plong, jadi kita tangannya itu ya nggak gantung gitu. Jadi pegel sih kalau menurut saya sih. Ini nggak ada konsol box tengah ini, ntar saya mau buat. Kekurangan kedua itu. Ketiga, peredam mobil memang agak kurang ya, jujur aja ya. Jadi ini memang sebenarnya kalau bagusnya sih pasang peredam full dari satu badan, bawahnya, depannya. Ini kolong roda sampai belakang, sampai pelapon mesti dipasang peredam. Cuman mungkin nanti ya, karena kan itu harganya juga lumayan sih. Sama door frame juga harus dipasang. Kekurangannya itu peredam mobil kurang, nomor yang ketiga. Keempat, karpet dasarnya bludru ya. Nah itu karpet dasarnya bludru itu kalau menurut saya bludru itu gampang kotor gitu loh. Jadi ya kalau waktu bersihin tuh kadang kotorannya itu masih nyangkut sebagian di bludrunya itu. Jadi agak repot sih jujur aja. Mungkin nanti ini next time kalau saya mau pasang karpet dasarnya diganti dengan yang kulit gitu loh, kulit sintetis saja. Biarin lebih bagus kayak di Innova saya sih. Itu sih. Kekurangan nomor 4, kekurangan nomor 5. Dia menurut saya nggak ada DRL ya. Jadi DRL-nya itu kan kalau di Peri 2 MyV itu dia ada yang berdiri kanan kiri. Kalau yang masuk sini dikosongin untuk cut cost mungkin atau segala macam, saya kurang tahu. Sebenarnya kan itu kan buat menggantikan DRL, itu buat menggantikan fog lamp ya. Kalau fog lamp nggak ada, pakai itu ya oke, masih mending. Tapi kalau nggak ada sama sekali ya cuma ngandalin dari headlamp doang ya. Kalau fog headlamp itu kan dia agak tinggi ya. Kalau DRL atau fog lamp itu kan dia posisinya lebih di bawah, jadi lebih nerangin jalanan yang di bawah sih, semestinya sih gitu. Kalau headlamp kan cuman lebih arahnya agak lebih ke jauh gitu loh. Jadi nggak terlalu kurang jelas sinar di bawahnya, bagian bawah ini gitu loh. Jadi itu sih teman-teman kelebihan dan kekurangan Daihatsu Sirion 2022. Menurut teman-teman gimana? Coba komentar kalau misalnya ada yang kurang mau tambahin, coba saya pengen tahu teman-teman pendapatnya gimana menurut teman-teman untuk Daihatsu 2022. Nanti saya update lagi mobil ini, ada rencana mau gimana ntar saya kabarin teman-teman. Jadi itu aja teman-teman videonya. Makasih sudah nonton video saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Teman-teman, ini fitur yang paling saya suka nih. Jadi ini masih kekunci ya, kita buka aja, bawa kunci, pegang nih kuncinya kan, dia ada buat buka bagasi juga. Ini paling lengkap nih untuk Avanza sama Xenia nih. Jadi kita kantongin aja, kita pencet aja deh. Oh, dibuka. Nah ini kebuka, tapi yang lain masih kekunci ya. Tuh, masih kekunci. Jadi saya suka ini, fiturnya bagus. Jadi kalau kita buka itu nggak perlu takut ada orang yang masuk dari samping kanan kiri.
kanan kiri gitu loh. Kita kalau tutup lagi sama, tinggal dia ke kunci tuh, kunci nih, nggak ini, nggak kebuka gitu. Oke.